Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dalam podcast Apa Kabar Makassar bersama saya Miftahul Rizka yang selalu memberikan berita-berita terupdate seputaran wilayah Kota Makassar. Dan kali ini kita akan berbincang asyik bersama GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mengenai kondisi perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita langsung dari pengurus GMKI. Beliau merupakan Ketua BPC GMKI Kota Makassar masa bakti 2023-2025. Langsung saja kita sapa, ini dia Kakanda M. Vicky Rido. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam. Kayaknya saya panggil Kak Vicky saja ya? Siap, boleh. Atau ada nama lebih akrabnya lagi? Kalau di game Kai sih biasanya ketua cabang itu akrab panggil kecap. Kecap. Iya, Kalau kecap terlalu ketua ini. cabang. Oh, saya kira karena terlalu manis makanya dipanggil kecap. Iya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Luar biasa, puji Tuhan baik. Karena saya lihat ini lagi momentum Hardiknas ya, jadi turun aksi. Kalau game Kai Cabang Makassar pada saat ini kita anda turun aksi, tapi kita ada buat kajian. Jadi kalau di game Kai Cabang Makassar khususnya masa bakti saya, itu kita ada namanya kajian berupa OASE. OASE itu artinya air mata kehidupan. Jadi air mata kehidupan disitulah kajian-kajian yang teman-teman buat lalu dipublish, sehingga itulah yang nanti boleh dibaca. Artinya kami melihat bahwa ada potensi kita bisa merayakan atau bisa memberi kontribusi yang lebih baik itu melalui hal-hal yang lebih berbeda. Oke, tidak selalunya menyambut hari-hari yang bersejarah itu dengan langsung turun ke jalan ya. Betul. Selain turun ke jalan juga bisa membuat kajian-kajian ilmiah di lingkungan organisasi itu sendiri. Betul, ya. Agak beda ya. Harus agak beda. harus beda ya. Nah, dilihat dari tema kita pada hari ini kan ya bisa dibilang mumpung kita lagi merayakan yang namanya Hari Pendidikan Nasional, jadi kita sedikit membahas terkait persoalan kondisi perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar. Kalau dilihat dari kacamata seorang pemimpin dari organisasi gerakan, melihat kondisi saat ini di perguruan tinggi tuh sudah sampai mana sih sebenarnya, apa sih yang sudah membuat bahwasannya wah ada yang beda nih dari perguruan tinggi yang khususnya ya yang ada di Kota Makassar tuh. Bagaimana kita melihatnya saat ini? Oh iya. Kalau saya sih melihat sudut pandang dari saya bahwa ada perubahan yang begitu besar, drastis, perubahan pola pikir, mindset, bahwa pendidikan khususnya perguruan tinggi pada saat ini tidak lagi berpikir bagaimana menciptakan orang-orang atau bagaimana menciptakan lulusannya itu yang hanya spesialis. Spesialis maksudnya hanya mengetahui satu bidang ilmu saja. Tetapi lahirnya kurikulum kampus Merdeka itu bagaimana menciptakan bahwa mahasiswa itu juga harus bisa memiliki kedisiplinan ilmu yang lain atau tidak hanya prodinya saja. Semisal kalau Kakak Miftah ini jurusan apa? Kalau saya ekonomi. Ya, misalnya kayak Kakak Miftah jurusan ekonomi tapi jadi host kan? Oh iya. Seperti itu. Iya sih, Itu betul ya. salah satu perubahan yang terjadi. Namun kalau saya lihat kondisi kampus di Makassar, semisal ya, kalau misalnya data yang saya dapatkan di Makassar ini kan ada kampus sekitar 160 kampus. 160 kampus itu terdiri dari beberapa klasifikasi. Ada yang universitas, ada yang perguruan, ada yang sekolah tinggi, ada yang akademik dan semacamnya. Yang khusus yang kita membahas mungkin ya yang universitas ya dengan sekolah tinggi. Yang melihat kondisi pada saat ini yang saya lihat adalah kurangnya kontribusi mahasiswa lagi sebagai apa ya, otokritik bagi pemerintah. Kurangnya otokritik bagi pemerintah, entah itu karena dia tidak ikut berorganisasi atau mungkin karena dia sudah tidak peka dengan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Apakah itu lahir karena
kampus Merdeka yang membuat banyak mahasiswa kita ini tidak lagi punya waktu begitu banyak meluangkan berorganisasi, ataukah ini lahir karena transformasi digital yang begitu luar biasa begitu. Begitu ya. Tapi kan kalau dilihat-lihat nih ya, kita mau ndak mau, suka ndak suka harus terima dengan hal seperti itu. Karena semakin berkembangnya zaman, ya beda masa, beda juga anunya. Semisal di anak tahun generasi, maksud saya generasi 90-an itu pasti cara dan pola pikirnya tuh berbeda dengan generasi 2000-an. Ya, seperti yang dikatakan tadi, mungkin ada munculnya suatu program kampus merdeka itu bisa membuat mahasiswa kurang ini ya, kurang menarik lagi untuk berorganisasi. Itu maksudnya bagaimana? Kalau saya maksudnya begini, kampus merdeka kan ini kan semisal saya contoh ya Kak Mifta, saya ini kan program PMMB BUMN Batch 2. Apa tuh? Program magang mahasiswa bersertifikat BUMN, kerjasama BUMN. Itu semacam beasiswa ya? Betul. Ya, okay. Hanya satu-satunya mahasiswa teknik mesin yang mendapatkan itu pergi di kereta api Indonesia, Jakarta Selatan. Saya di Manggarai ditempatkan. Okay. Pada saat itu karena kebosanan saya berorganisasi, karena kejenuhan saya berorganisasi, ya adalah dinamika something yang terjadi di organisasi sehingga malas lagi berorganisasi, mengambil jalan itu. Sehingga saya bisa mengambil kesimpulan, menganalisa bahwa oh iya, orang-orang yang berorganisasi mengambil jalan yang lain. Kenapa? Saya menyadari bahwa pada saat ini kita betul-betul yang tadi Kakak Miftah sampaikan bahwa ada perubahan. Bahwa kemarin tahun 90 mungkin kita semua harus aktif berorganisasi, membaca buku dan segala macamnya. Betul. Sekarang tidak lagi. Kebanyakan anak muda atau mahasiswa sekarang itu menghabiskan waktunya 80% itu melalui handphone. Ya, betul. Sehingga bagaimana kita menjawab tantangan tersebut? Seperti itu. Seperti itu ya. Cuman kan kalau dilihat itu merupakan dampak positif atau negatif sih sebenarnya. Di lain sisi kampus menyediakan yang namanya suatu program untuk memudahkan mahasiswa untuk ya kurang lebih memudahkan untuk menyelesaikan kuliahnya. Tapi dilihat dari lain sisi juga dengan adanya itu anak-anak itu para mahasiswa memiliki waktu lebih sedikit untuk, dan mungkin bisa jadi ngapain lagi saya harus berorganisasi, saya kan sudah dapat fasilitas dari kampus yang mumpuni banget nih. Betul. Kenapa saya harus masuk lagi organisasi? Apa sebenarnya yang saya dapatkan dari berorganisasi itu? Jadi kalau saya mungkin dari sisi negatifnya dulu. Sisi negatifnya adalah mahasiswa pada saat ini lupa bahwa kita itu harus mengabdi kepada masyarakat, itu pertama. Iya, betul. Sehingga negatifnya adalah mahasiswa ingin cepat lulus tapi lupa bahwa apa yang dia luluskan itu tidak berdampak kepada masyarakat. Tidak berdampak bagi orang lain. Itu hanya menguntungkan diri sendiri. Dan itu bukan mahasiswa kalau seperti itu. Yang mahasiswa itu sebenarnya apa sih? Yang mahasiswa itu adalah yang menguntungkan bagi banyak orang. Iya. Saya teringat betul seperti saya punya teman baru saja lulus kemarin. Saya ingatkan ke dia bahwa kau punya kampung itu betul-betul tertinggalnya itu sangat jauh antara bumi dan langit. Nah, kalau bumi dan langit mungkin agak dekatin bumi dengan antariksa mungkin ya. Betul-betul sangat jauh ketinggalannya. Sehingga saya katakan sama dia bahwa buatlah sesuatu yang bisa, karena dia adalah wirausaha. Jurusan wirausaha, saya bilang skripsimu janganlah skripsi yang untuk membuat dirimu itu lulus begitu saja, tetapi biarlah itu yang menjadi dampak bagi masyarakat di sana apa yang terjadi. Dan dia buat itu. Dia buat itu hasil diskusi kami, dan dia puji Tuhan itu bisa lulus kemarin. Itu sisi negatif yang saya lihat. Bahwa dengan hadirnya kampus merdeka mempercepat kita selesai, dan itu melupakan bahwa harus ada sesuatu yang berbeda atau ada
hal yang harus kita berikan kepada masyarakat. Mhm mhm. Sehingga kita tidak memanfaatkan waktu yang mungkin senior-senior selalu bilang manfaatkan 7 tahun ya. 7 tahun yang diberikan oleh kampus. Iya Tidak betul. memanfaatkan itu, tetapi tidak mengharuskan kita harus bagaimana, tidak tidak cepat selesai kan, Selesai, tidak iya, tepat waktu selesai ini. betul. Kalau sisi positifnya itulah yang tadi saya bilang tadi, bahwa dengan hadirnya kampus merdeka betul-betul membuat mahasiswa itu merdeka dalam belajar. Tahukah tidak bahwa ada analisa seperti ini, Apa tuh? generasi saat ini itu adalah generasi yang tidak suka dikekang. Betul. Generasi yang saat ini adalah generasi yang tidak suka disuruh dan disuruh. Baperan. Baperan. Nah, ini mungkin kritik bagi diri saya juga karena saya adalah generasi Kira saat ini ya. oh, Ya, tapi kita ini kan sudah melewati fase itu. iya betul. Sehingga apa namanya, mahasiswa yang baperan-baperan ini, Mhm. dia bisa mendapatkan sesuatu yang berdampak, melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara bebas, secara merdeka, terjun langsung, yang tidak suka teori langsung terjun langsung. Mhm. Baik itu dalam belajar, mengajar ya, Iya. ada pertukaran mahasiswa di kampus-kampus lain, Mhm. seperti yang kalau saya, magang yang langsung di perusahaan. Nah, Iya, itulah sisi betul. positif yang terjadi, Iya. mungkin seperti itu. Baik, jadi ada tadi disampaikan sisi negatifnya juga, ada dampak positifnya juga dari, adanya program yang disediakan oleh kampus, maksudnya dari pemerintah melalui kampus untuk mahasiswa, dan juga ada korelasinya dengan bagaimana sih, kalau kita terjun langsung juga ikut dalam berorganisasi. Nah, kalau boleh tahu nih GMKI merupakan organisasi eksternal kampus kah atau internal kampus? Kalau GMK itu adalah organisasi ekstra kampus, Mhm. ekstra universitas kampus, eksternal. Oh ya, kalau boleh Ya. tahu sejauh mana sih GMKI ini berkontribusi untuk kampus yang mana kader-kadernya itu kan merupakan bagian daripada mahasiswa juga ya? Betul. Iya, heeh, Jadi, sedikit cerita bahwa oke, kalau GMKI itu punya 3 medan layan. mhm. Kami dikenal dengan kader yang terjun dalam 3 medan layan. Apa aja tuh? Medan layannya itu adalah gereja, Mhm, kampus, mhm, dan masyarakat. Lalu pertanyaannya adalah kontribusi kami terhadap kampus ya. iya, Saya kasih contoh saya satu. Apa yang kami lakukan saat ini, semisal ada program kerjasama dari gereja Toraja membuat, itu bimbel untuk adik-adik pelosok-pelosok di daerah-daerah Toraja, mhm, itu untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri. oke, Jadi ada kurang lebih 60 orang, itu mhm, mereka diajar, dibimbing, dibimbing mhm, oleh teman-teman GMKI dan juga teman-teman, yang membuat satu lembaga mhm, bentukan namanya Arete Student ya, student, iya iya, Arete. Jadi dia buat satu lembaga itu Arete, tapi di heeh, dalamnya kebanyakan anak-anak GMKI. Ah, oke. jadi pertanyaan itu tadi jawabannya, kontribusi kami ya mengirimkan orang-orang terbaik itu Oh untuk masuk wow, ke luar kampus, biasa sekali. seperti itu. Jadi ada lembaga tersendirinya GMKI itu yang mana mereka membimbing para calon mahasiswa yang nantinya, untuk masuk ke Iya. universitas-universitas yang ada di Kota Makassar. Nah baik, eee, kalau dilihat dari seorang ketua ketua GMKI, melihat kondisi perguruan tinggi saat ini, taruhlah salah satu kampus, mungkin kampus yang sekarang kita, tempati untuk menuntut ilmu, bagaimana dengan apakah sudah balance antara hak dan kewajiban yang harus kita dapatkan dan yang kita berikan juga ke kampus? Oke, iya. Jadi saya ambil contoh saya dari kampus saya ya. Ya Oke. mungkin kalau saya tanpa sebutkan orang tahu di mana kampus saya. Oke. Jadi semisal di kampus saya, eee, belum 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 terjadi belum Maksudnya belum terjadi terjadi? belum terjadi kecocokan antara hak dan kewajiban mahasiswa. Kenapa? Karena menurut studi, menurut analisa teman-teman,
itu masih banyak mahasiswa yang tidak melanjutkan studinya karena keuangan, tidak melanjutkan studinya karena beberapa hal yang terjadi di kampus. Hmm. Semisal kekerasan yang terjadi, semisal dosen yang tidak memberikan kemerdekaan bagi mahasiswanya. Maksudnya harus memberikan kemerdekaan ke mahasiswanya itu Jadi bagaimana? seperti ini. Jadi ada satu kalimat seperti ini. Indonesia pada saat ini menuju kurikulum merdeka, Iya. tetapi di tengah-tengah mental pengajar yang borjuis. Seperti itu. Jadi Dengan mental pengajar yang borjuis dan yang diajar dengan mental yang kalau bisa bilang mental-mental baperan ya. mental-mental baperan atau bahasa kirinya pertelari itu Oh kan. iya, iya gitu ya. Jadi nggak balance kalau Nggak begitu. balance. Terus bagaimana sih pandangan seorang ketua GMKI melihat hal seperti itu untuk bisa aja untuk mengurangi lah. Kalau untuk menghilangkan kan mungkin masih terlalu jauh daripada itu ya. Kalau untuk Hmm. mengurangi dan memberikan sedikit kemudahan lah bagi teman-teman yang ingin menuntut ilmu, cuman terkendala di beberapa hal itu. Kalau saya melihat kondisi itu, sebenarnya ada satu hal yang saya lihat lebih baik, itu konkret, sangat konkret. Semisal pengurusan KIP ya, tahu ya KIP ya, Tahu, KIP. ya. Saya melihat KIP ini kan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Saya lah contoh melihat itu, saya punya teman yang anak pengusaha, kaya raya sekali di Jakarta Iya. orang tuanya. Mungkin nanti dia nonton ini, mudah-mudahan. Tetapi dia mendapatkan KIP dan tidak malulah dia bercerita ke depan saya. Oh ya? Oh Iya. masih ada Kak yang seperti itu, Oh yang masih anak banyak. anak pejabat, anak pengusaha mendapatkan, KIP, Kartu Indonesia Pintar. Pintar. Itu Iya. kan seharusnya diuntukkan untuk mahasiswa yang kurang mampu ya Betul, sebenarnya. betul. Nah, faktor utama dari itu sebenarnya apa sih sehingga, "Loh kok masih dapat ini anak pengusaha, anak pejabat," gitu? Mungkin yang terjadi ya plesetan pintar itu jadi pengusaha. Oh begitu ya, jadi KIP itu berubah jadi Kartu Indonesia Pengusaha? Oh Betul. wow, luar biasa sekali. Ini bagaimana ini pendidikan Indonesia mau maju ya? Itulah yang saya bilang tadi, kita menuju kurikulum merdeka tetapi di tengah-tengah para pengajar yang masih mental borjuis. Betul, jadi sebenarnya yang harus kita ubah dari mananya? Kita Yang perbaiki? betul-betul kita merubah adalah sekarang kalau pernah dengar Nadiem Makarim ini kan, persoalan kurikulum merdeka ini tidak bisa dirubah secara total, secara langsung tidak bisa. Betul, Tetapi itu step by step. iya, Ya karena kan ada pepatah bahwa kita ini harus belajar dan terus mengevaluasi, learning and by do itu kan. betul. Belajar Tapi kan kalau kita melakukan. lihat semakin ke sana tuh semakin kok lebih ini ya, justru yang dirugikan, banyak yang dirugikan. Iya, itu Kalau mau dibilang kita mau mengubah, ngubahnya dari mana begitu? Ubah step by step, step dari mulainya dari mana? saya sih kemarin kemarin waktu berkomunikasi melihat kondisi-kondisi perguruan tinggi yang ada di Kota Makassar Iya, khususnya kampus saya kan. heeh, Saya sampaikan sama teman-teman, ya yang kita bisa dorong ya transparansi. Yang kita bisa dorong adalah bagaimana membuat satu kajian risalah karya ilmiah heeh, itu yang bisa disodorkan ke kementerian terkait untuk heeh, dibuat dalam satu sistem. Artinya kita menawarkan sistem yang bisa dibuat itu yang lebih memudahkan atau membuat transparansi sehingga celah-celah nepotisme, celah-celah orang dalam ini, ordal-ordal ini mhm, mhm, wah betul-betul kepotong walaupun mungkin ya, mungkin mhm, itu mhm. tidak habis secara langsung Betul, semua habis. menarik sekali nih. Jadi pertanyaan besar saat ini adalah, apa, bagaimana caranya kita, memutuskan mata rantai seperti itu dan bagaimana sih, sebenarnya kita melihat kondisi perguruan tinggi saat ini dan bagaimana caranya kita untuk mengubah dari step step kalau dibilang step by step itu step yang awalnya itu dari mana sebenarnya. Nah, kalau dibilang tadi mulai, harus sistem transparansi, pertanyaan yang sangat besar sekali, kampus mana? Kampus manakah yang mau secara transparan untuk memperlihatkan ke mahasiswanya bahwasanya
kondisi kampus itu seperti ini saat ini? Saya sih begini Kakak, dalam hati saya ini karena saya adalah orang Kristen, Ya. saya masih mempercayai iman dan pengharapan itu yang terbaik bagi bangsa dan dunia ini kan. Saya masih percaya bahwa masih banyak orang-orang yang baik hati di luar sana yang akan mau seperti itu. Ya. Maupun kampus-kampus yang mungkin kita berharapnya akan bisa kembali ke jalan yang benarnya, kembali ke jalan yang benar, tidak tidak berpikir tentang nomisma lagi, tidak berpikir tentang uang lagi. Betul, betul. Karena sejujurnya mencerdaskan mencerdaskan anak bangsa Kehidupan ini adalah bangsa. kehidupan bangsa ini adalah perintah pembukaan undang-undang Undang-undang dasar. dasar, betul, betul sekali. Ya, hanya itu saja satu pokok. Iya, luar biasa sekali Sobat Kawar Makassar, diskusi kita pada kesempatan kali ini. Cuman itu bagian daripada kulit luarnya, kita melihat kondisi perguruan tinggi Kota Makassar saat ini. Ini belum sampai ke dalam-dalamnya ya kita berdiskusi, belum. Sangat belum dalam. Iya, betul sekali. Cuman ya mungkin ini sedikit dan sangat informatif banget, sangat membuka sedikitlah wawasan. Ya khususnya lawan bicaranya Pak Kecap ya, Pak Kecap. Dan semoga juga memberikan informasi yang kepada Sobat Kawar Makassar di luar sana. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan Siap. kali ini ya, Kakak Vicky. Saya mau meminta sedikit nih closing statement-nya untuk kita semua, silakan. Ya, closing statement dari saya, ini hanya pesan untuk para dosen dan juga para birokrasi di kampus bahwa ada permasalahan pokok yang harus segera kita selesaikan adalah bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini, bagaimana mencerdaskan bangsa kita ini dengan tidak memikirkan bagaimana keuntungan terhadap diri kita sendiri sebagai dosen maupun birokrasi. Yang kedua, ada permasalahan yang sangat pokok yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana tindak-tindak kekerasan seksual yang terjadi bagi kaum perempuan. Khususnya jangan sampai adik-adik dari Kakak Miftah ini yang mendapatkan hal tersebut karena kalau ada hal-hal yang terjadi seperti itu ya kamilah orang yang akan di depan untuk melawan hal-hal tersebut. Untuk para mahasiswa, saya hanya memiliki pesan bahwa hiduplah, jalanilah kesempatan kalian bermahasiswa yang tidak semua orang bisa dapatkan, yang ketika kalian naik motor ke kampus banyak orang yang sedang gelandangan, yang sedang mengambil botol-botolnya, yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik sampai ke tahap kuliah tersebut. Hiduplah, jalanilah kehidupan itu, belajarlah sebaik mungkin, tetapi janganlah belajar untuk diri sendiri, tetapi biarlah kehidupan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti kalau saya selalu memberikan motivasi diri saya dari Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, salam. Baik, wah luar biasa sekali itu tadi closing statement dari Kakak Vicky selaku Ketua BPC GMKI Kota Makassar. Ada pesan yang disampaikan untuk para dosen dan birokrasi, dan tidak lupa juga beliau memberikan pesan untuk teman-teman mahasiswa. Semoga ini menjadi dan akan podcast ini sampai kepada teman-teman mahasiswa dan para dosen dan birokrasi, dan semoga respon baik oleh kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini, Kakak Siap, Vicky. terima kasih. Dan untuk teman-teman Sobat Kawar Makassar, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kami untuk selalu mendapatkan berita-berita terupdate dari Apa Kabar Makassar seputaran wilayah Kota Makassar itu sendiri. Bersama saya Miftah Huriska, terima kasih dan sampai jumpa.